wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ustazah pada pertemuan kali ini. Apa kabar kalian semua? Semoga tetap dalam keadaan sehat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab tentang untuk lebih lengkapnya silakan kalian simak video berikut ini. Setiap manusia pasti pernah menonton, membaca, dan mendengarkan berita, baik berita pemerintah, politik, pendidikan, kesehatan, lingkungan, ekonomi, dan bisnis, serta berita yang lainnya. Penyebaran berita bisa kita lakukan dengan dua cara, yaitu melalui media cetak dan juga melalui media digital. Media cetak contohnya koran, dan media digital contohnya Google atau berita-berita elektronik. Lantas apa sih sebenarnya berita itu? Dan apa saja unsur yang terkandung di dalam berita, serta bagaimana cara menentukan unsur-unsur tersebut. Teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Adapun ciri-ciri dari teks berita tersebut adalah yang pertama, berita faktual, yang kedua, aktual, yang ketiga, seimbang, 4, lengkap, 5, menarik. Yang berikutnya, unsur-unsur berita. Unsur-unsur berita ini ada 6. Yang pertama, what, itu apa. Yang kedua, where, di mana. Yang ketiga, when, kapan. Who, siapa. Why, mengapa. Dan how, bagaimana. Berikut penjelasannya. What, itu apa peristiwa yang informasikan. Where, di mana peristiwa itu terjadi. When, kapan peristiwa tersebut terjadi. Who, siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Why, mengapa hal tersebut bisa terjadi. How, bagaimana peristiwa itu terjadi. Dalam bahasa Inggris, unsur-unsur berita dikenal dengan 5W plus 1H, sedangkan dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah adik simbah yang merupakan akronim dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Agar kalian lebih memahami tentang mengidentifikasi unsur-unsur berita, perhatikan berita berikut ini. Yuk simak dengan baik pembacaan berita berikut. 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu tanggal 15 bulan 11, Pelabuhan Penyeberangan Merak mulai dipadati truk. Truk-truk tersebut mengangkut barang non-9 bahan pokok atau non-sembako. Tingginya arus truk dalam 2 hari terakhir berkaitan dengan adanya larangan melintas bagi truk non-9 bahan pokok atau non-sembako pada tanggal 21 sampai 25 November. Larangan tersebut berlaku bagi truk bersumbu lebih dari 2, truk gandengan, truk tempelan, dan truk kontainer. Penumpukan truk bersumbu 2 tersebut seperti di Pelabuhan Merak menyebabkan antrean truk sekitar 100 meter dari pintu masuk kapal. Antrean terjadi di dermaga 1 hingga dermaga 4. Tetapi antrean tersebut masih dalam batas normal. Antrean belum membludak keluar area parkir
pelabuhan. Akibat penumpukan truk itu, beberapa sopir truk mengaku harus menunggu sekitar 2 hingga 4 hari untuk bisa masuk kapal. Teks tersebut ternyata memiliki unsur sebagai berikut. Ayo perhatikan dengan saksama. Kemudian silakan kalian kerjakan tugas berikut ini. 1. Apa kegunaan berita bagi pelajar? Tugas kedua, cari berita menarik di dalam koran. Setelah selesai dibaca, guntinglah bagian berita tersebut, lalu tempelkan pada buku catatanmu dan tentukan unsur-unsur beritanya. Nanti tugas ini silakan kalian, untuk yang nomor 1, silakan kalian tulis jawabannya di buku catatan di bawah kolom koran. Itulah video pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.